Kak Santi untuk bercerita tentang tadi sudah singgung sedikit oleh Kak Al, AI untuk penelitian seperti apa. Kita akan mengenal lebih lanjut dari KPK Nafsanti, tidak hanya bicara tentang AI dan penelitian, tapi juga kira-kira topik apa sih ini yang bisa dilakukan oleh adik-adik remaja berkaitan dengan AI dan machine learning. Langsung saja kita ke KPK Nafsanti, beliau dari UIN Jakarta dan juga dari Artificial Intelligence Center Indonesia, Universitas Indonesia. Silakan Kak Santi. Baik, terima kasih Kak Munas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Adik-adik warahmatullahi peneliti wabarakatuh. hebat, kakak-kakak hebat, terima kasih atas kesempatannya. Tadi sudah banyak sekali ya adik-adik semua, Bapak Ibu guru yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak sebelum saya tadi gitu ya. Saya hanya ingin mengajak adik-adik untuk refreshing sejenak gitu ya. Tadi Kak Maila sudah memberikan banyak inspirasi bagaimana penelitian bidang humaniora, kemudian disusul dengan Kak Marisa gitu ya untuk bidang farmasi, kemudian Kak Al, Kak Ang dulu tadi untuk sains teknologi lingkungan matematik gitu ya. Kemudian Kak Al tadi sudah memulai untuk menggunakan teknologi gitu ya untuk mempermudah kita dalam menyusun proposal terutama. Jadi tadi terakhir Kak Linda juga sudah banyak memaparkan bagaimana penelitian bidang matematik. Nah, adik-adik sekalian, kakak-kakak pembina, kakak-kakak hebat juri dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Kak Santi dari Artificial Intelligence Center Indonesia. Kesempatan ini hanya 10 menit ya Kak Munas ya. Jadi saya ingin sharing aja gitu ya tentang sedikit tentang AI ini gitu ya. Saya diberikan amanah oleh Kak Presiden ini untuk sedikit menyentil gitu tentang penggunaan AI untuk riset dan juga mungkin beberapa ide topik penelitian terkait dengan artificial intelligence dan machine learning. Karena memang AI ini mungkin menjadi makanan sehari-hari sekarang bagi adik-adik semuanya, begitu ya. Setiap hari dari baru bangun tidur sampai akan tidur pun AI menemani kehidupan adik-adik, kehidupan kita semuanya, dan memberikan manfaat. Mau tidak mau kita harus mengakui bahwa memang AI ini sangat mempermudah dan memberikan manfaat untuk kita semua. Saya ingin sedikit menyatukan persepsi dulu gitu ya tentang apa yang dimaksud dengan AI atau artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Ini sudah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia ya adik-adik ya. Jadi nanti kalau ada adik menulis proposal, kalau ingin bahasa Indonesia kecerdasan artifisial pakai S artifisialnya. Nah, jadi AI atau kecerdasan artifisial ini adalah pengembangan dari sistem komputer, entah bentuknya aplikasi, entah bentuknya robot, entah bentuknya sistem, otomasi sistem, entah bentuknya algoritma, tadi Kakak Linda sudah menyinggung itu, dan lain-lain. Pokoknya any kind of development dari komputer. Nah, komputer sistem ini kemudian diolah, kemudian diatur, kemudian dikembangkan sehingga bisa bertingkah laku, berpikir, dan memberikan keputusan seperti layaknya manusia. Nah, secara umum pengertian AI atau kecerdasan artifisial itu seperti itu. Nah, tadi Kak Santi mungkin sudah menyinggung sedikit gitu ya tentang AI di sekitar kita. Emang iya AI ada di sekitar kita Kak Santi? Yes gitu ya. Tanpa kita sadari, begitu bangun ada di bawah buka HP yang dilihat siapa yang ngetek saya, siapa yang ngirimkan pesan ke saya, ada promosi apa hari ini, saya membuka maps kalau saya ingin ke satu tempat gitu ya. Pagi kita sudah sibuk di di dunia AI sebenarnya, tapi tanpa kita sadari bahwa AI itu menjadi teman. Nah, di kesempatan ini, Kak Santi ingin agar adik-adik menempatkan AI itu menjadi teman baik, gitu ya. Tadi Kak Al, sorry, Kak Santi agak batuk hari ini. Tadi ke Aliansa sudah memperagakan malahan beberapa jenis aplikasi, beberapa website yang bisa adik-adik pakai sebagai teman baru.
teman baru yang sangat tahu tentang penelitian gitu ya. Tapi sebenarnya AI di sekitar kita itu sudah sangat-sangat banyak gitu ya. Kalau misalnya ada dilihat ada robot, ada untuk nyapu aja sekarang udah pakai robot, untuk nyetrika pakai robot, untuk membuat kopi pakai robot, membuka pintu pakai robot, mendaftar pakai robot dan lain sebagainya. Ya, jadi sekarang AI itu penggunaannya sudah sangat-sangat luas. Nah, ini Kak Santi coba ringkas adik-adik semuanya. Ini yang mungkin bisa menjadi ide bagi adik-adik kalau ingin penelitian tentang AI. Jadi ada eh, satu jenis AI yang kita sebut dengan analitik AI. Analitik AI ini adik-adik bisa melakukan penelitian misalnya tentang sentimen analisis misalnya. Berapa banyak sih yang komentar negatif tentang pemilu kemarin gitu ya. Jadi analisis terhadap satu masalah yang didasarkan based on data. Ya, kemudian ada assessment misalnya itu menggunakan AI. Nah, itu disebut dengan analitik AI. Kemudian AI yang kedua namanya functional AI. Fungsional AI ini mungkin lebih familiar bagi adik-adik, bisa disebut dengan robot. Nah, kalau udah robot, adik-adik pasti pasti ngeh gitu ya. Nah, robot itu adalah salah satu bentuk AI yang disebut dengan fungsional AI karena biasanya robot diciptakan untuk melakukan satu pekerjaan khusus. Misalnya sweeper robot, ya udah robot yang untuk membersihkan atau menyapu lantai. Kemudian misalnya barista robot, yaitu robot yang diciptakan untuk Ini membuat kopi. sesuai Kemudian sama ini robot-robot yang lain gitu ya, itu juga diciptakan SMA untuk ya SMA posisi enggak tersebut. semuanya kayak beda Makanya dulu. kemudian robot ini disebut functional AI. Nah, AI yang kedua, functional AI yang kedua adalah IoT. Nah, ini mungkin merupakan satu topik penelitian yang menjadi tren di beberapa waktu terakhir ini gitu karena pemampatan IoT ini sudah sangat luas dan mudah ya. Di samping itu alat-alatnya adik-adik kalau adik-adik bisa bisa lihat di marketplace gitu udah sangat murah. IoT atau Internet of Things itu sudah banyak sekali penggunaannya berbagai bidang ya, agriculture, aquaculture, kemudian untuk rumah, untuk smart garden, smart home, smart office dan lain sebagainya. Nah, untuk fungsional AI ini masih sangat banyak pengembangan atau riset bidang AI ini yang bisa adik-adik tidak usah jauh-jauh adik-adik bagaimana adik-adik bisa menyelesaikan satu masalah di sekolah atau di rumah dengan mengembangkan IoT atau robot ya dan itu masih sangat terbuka kesempatan untuk penelitiannya. Nah, jenis AI yang ketiga yang bisa menjadi ide penelitian kita sebutnya interaktif AI. Ya, interaktif AI ini yang misalnya ada dikenal dengan nama chatbot. Tadi Kak Al sudah mencoba berbagai macam chatbot ya, ada ChatGPT, ada Gemini, ada Copilot dan lain sebagainya. Nah, chatbot ini sebenarnya intinya sama. Ya, nah ini juga bisa menjadi salah satu ide kalau adik-adik tertarik untuk penelitian bidang AI, ya interaktif AI. Chatbot untuk apa? Nggak usah jauh-jauh gitu ya. Tadi mungkin Kak Marisa sudah menggarisbawahi kalau nggak salah tadi bahwa tolong dibuat penelitian ya jangan terlalu wah gitu ya, jangan terlalu complicated gitu ya. Simple aja, simple aja, tapi bisa dipakai di lingkungan adik-adik sendiri. Jadi kita para juri, kami kakak-kakak di sini bisa yakin bahwa apa yang adik-adik teliti, apa yang adik-adik kembangkan itu adalah dari hasil karya adik-adik sendiri. Jadi tadi Kak Marisa mungkin menggunakan istilah jangan terlalu sophisticated gitu ya, karena sophisticatednya sebuah penelitian itu sebenarnya ada gradingnya. Jadi misalnya mau bikin chatbot, nggak usah yang terlalu luas gitu ya. Chatbot untuk keperluan siswa aja.
tapi adik-adik kembangin sendiri. Dasarnya tadi matematik dan fisika gitu ya. Kemudian ada Smart Personal Assistant. Kalau misalnya ada adik suka pakai Siri atau misalnya ada Veronica, kemudian kalau nelpon ke satu bank ada personal assistant yang di sana, itu adalah interaktif AI. Jadi bidang AI jenis interaktif ini juga masih sangat luas kalau adik-adik ingin mencoba untuk mengembangkan eh, hal-hal yang terkait dengan interaktif AI, baik berupa chatbot, smart personal assistant, maupun sekarang ada yang baru namanya voice bot. Jadi kalau tadi Kak Al mendemonstrasikan chatbot, maka sekarang sebenarnya yang ChatGPT yang baru itu sudah bisa voice bot. Nah, kalau voice bot yang seperti itu, tapi ada adik kepakan sendiri, dipakai di sekolah, Kasanti rasa itu sangat luar biasa. Kemudian jenis AI yang keempat yang bisa adik-adik coba ya kembangkan sendiri itu kita sebut dengan text AI. Text AI ini bisa text recognition yang tadi Kak Al sampaikan, kemudian ada speech to text conversion. Jadi kalau misalnya ada adik nanti di akhir nih sebenarnya tadi sempat kelihatan kalau nggak salah di Zoom kita bahwa hasil dari seminar ini atau hasil dari kegiatan ini nanti akan disummarize, diringkas oleh AI. Nah, itu yang disebut dengan speech to text conversion. Jadi kalau Kak Santi ngomong, nanti ada sistem AI yang menerjemahkan speech Kak Santi menjadi teks. Nah, misalnya Kak Munas ngomong, maka nanti ada sistem yang menerjemahkan dari apa yang Kak Santi atau Kak Munas sampaikan menjadi teks. Nanti kemudian disummarize, diringkas menjadi sebuah laporan. Nah, namanya speech to text conversion atau sebaliknya, text to speech conversion. Dan ini ada di semua, kalau ada di mulai ke arah sini, itu satu jenis penelitian yang luar biasa ya karena ini memang lagi ngetren ya lagi ngetren sekarang speech to text or text to speech conversion based on AI. Nah, kemudian adik-adik jenis AI yang kelima yang mungkin bisa menjadi ide bagi adik-adik kita sebutnya visual AI ya. Visual AI ini bisa computer vision, desain gitu ya, kemudian juga augmented reality, AR atau VR. Nah, untuk VR ini sangat terbuka luas. Mungkin ada dikenal Unity dan segala macam. Ada yang berbayar, ada yang gratis dan segala macam. Nah, visual AI ini menjadi satu topik yang luar biasa karena bisa sangat mempermudah pekerjaan dari satu tim gitu ya. Contoh misalnya VR gitu ya. VR itu bisa menggantikan berbagai jenis pekerjaan di dalam satu yang sama, di dalam satu hal yang sama, dalam satu waktu yang sama. Jadi analytic AI, functional AI, interaktif AI, text AI maupun visual AI itu masih sangat terbuka kesempatannya untuk adik-adik buat menjadi ide atau topik penelitian. Nah, biasanya kalau udah yang seperti ini, bentuk penelitiannya biasanya menjadi penelitian pengembangan. Jadi adik-adik tidak usah memaksakan satu jenis pengembangan sistem selesai di 1 tahun atau 1 kali penelitian. Enggak, ini bisa dilanjutkan atau kita sebut dengan multi-years eksperimen. Jadi penelitian pengembangan adik-adik nanti dilanjutkan oleh adik kelasnya, dilanjutkan lagi adik kelasnya. Nah, jadi entah mau analitik AI, entah fungsional AI, entah interaktif AI, text AI maupun visual AI. Jadi masih sangat-sangat luas kesempatan bagi adik-adik untuk mencoba masuk ke dunia AI ini melalui sebuah penelitian pengembangan. Nah, hasilnya berupa produk gitu. Jadi produk yang adik-adik hasilkan itu merupakan hasil karya adik-adik dan bisa menjadi hak milik adik-adik dan sekolah. Jadi biasanya kami di juri, kalaupun ada adik mengembangkan satu sistem atau satu produk itu hak miliknya kembali ke peneliti dan sekolah. Nah, kemudian adik-adik ini juga sebenarnya bisa menjadi satu ide bisnis gitu. Bisnis untuk adik-adik. Kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu
setiap tahun di Maires itu juga pengembangan AI ini menjadi satu topik yang banyak diminati oleh teman-teman semua. Ada yang bikin aplikasi, ada yang bikin visual AI ini terkait dengan gamification gitu ya, bagaimana membuat sesuatu yang sulit menjadi menyenangkan dengan merubah sistemnya menjadi gaming. Nah, itu menjadi satu yang yang apa namanya ya, yang kalau menurut Kak Santi sih menjadi sesuatu yang sangat terbuka kesempatan untuk itu. Nah, ada semua bagaimana sih caranya tahu gitu ya bahwa si interaktif apa analitik AI, visual AI dan lain-lain itu masih kebuka kesempatannya tadi Kak Al sudah buka itu. Buka generatif AI. Ya, bisa ChatGPT, bisa Bard, bisa Claude, bisa Ernie, bisa Blender, bisa Copilot dan lain sebagainya. Silahkan dicari. Tapi ada yang perlu Kak Santi sampaikan sekali lagi, tolong tempatkan AI yang ada ini, aplikasi yang ada ini menjadi teman. Jadi dia tidak memerintah adik-adik, tapi adik-adik yang memerintah. Tadi mungkin Kak Al sudah mendemonstrasikan bahwa si ChatGPT tidak akan bisa melakukan apa-apa kalau adik-adik tidak memerintahkan dia. Nah, demikian juga misalnya Copilot yang sekarang ada di Windows secara gratis. Kalau ada di update Windows-nya, nanti akan keluar Copilot. Kenapa disebut Copilot? Karena pilotnya kita. Oke, jadi bagaimana adik-adik membuat perintah di ChatGPT atau Copilot itu yang akan dia jawab. Nah, namanya prompt. Oke, jadi bagaimana promptnya itu yang akan dijawab sama dia. Berbeda promptnya, berbeda juga jawabannya. Tadi mungkin Kak Al sudah mencontohkan kalau kita tanya dalam bahasa Inggris, ya dia akan jawab bahasa Inggris. Kalau kita tanya dalam bahasa Indonesia, ya dia akan jawab dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kalau kita bilang penelitian yang jarang, maka dia akan jawab apa yang jarang. Kalau kita ingin tanya dia satu topik penelitian yang sudah sangat banyak ya dia akan jawab dengan yang sangat banyak. Jadi semuanya otaknya tetap di kita. Tolong jadikan AI ini baik visual, baik analitik dan segala macam hanya menjadi teman aja. Teman baik yang sangat pintar yang bisa kita tanya anytime gitu ya, kapan aja tanya tentang apa saja. Ya, jadi seperti itu seharusnya kita menempatkan eh, aplikasi-aplikasi AI yang saat ini sangat banyak. Nah, sekedar untuk apa ya teman tadi ya sekedar untuk membantu adik-adik kalau mencari judul pakai generatif AI. Ya, kalau mencari judul nih bingung cari judul tentang apa ya gitu ya. Tadi Kak Ang sebenarnya Kak Anggoro tadi sudah kasih apa namanya eh, eh, kunci-kunci ya bahwa ya amati sekitarmu. Kak Marisa tambahin tadi baca yang banyak. Kemudian tadi dari Kak Prof Maila juga sudah ngasih clue gitu ya bahwa baca yang banyak, lihat yang banyak, mendengar yang banyak dan lain-lainnya. Nah, untuk membantu saja, kalau ingin mencari informasi atau ide untuk judul skripsi, bisa digunakan ChatGPT. Bentuknya generatif AI, bisa ChatGPT, bisa Gemini, Copilot, dan lain sebagainya. Kemudian adik-adik ada beberapa sumber AI yang bisa digunakan untuk mencari referensi. Ya, di sini nanti Kak Santi akan kirim ini ke kakak-kakak panitia mungkin nanti bisa di-share ke adik-adik. Jadi untuk mencari referensi bisa gunakan connectedpapers.com, perplexity.ai ini yang based on AI. Tadi juga Kak Al sudah ngasih tahu ya ada Google Scholar, ada segala macam aplikasi dan segala macam website yang bisa adik-adik gunakan sebagai sumber referensi. Kemudian ada satu jenis AI yang kita kembangkan ada di IC, ini namanya humata.ai. Ini mempermudah, sekali lagi, mempermudah. Oke, mempermudah adik-adik untuk merangkum jurnal. Ya, biasanya kan di bab 2 itu ada kajian pustaka tuh. Nah, untuk mempermudah bisa coba digunakan humata.ai. Ya, kemudian untuk membuat abstrak ini kita juga bikin namanya app abstrak generator. Itu kita bisa menggunakan adik-adik bisa coba classgis.com. Nah, ini jadi eh ini bisa membantu. Tapi abstraknya ada harus bikin dulu. Baru di-generate ya oleh ClassGIS.
Oke, kemudian cek plagiat sebelum ada dikirim. Biasanya nanti ada keterangan ketentuan juga dari panitia kreasi berapa persen plagiasi bisa mendapatkan Turnitin dan kawan-kawan. Ini kayaknya sudah sangat familiar di Bapak Ibu guru terutama. Kemudian kalau misalnya ingin memberikan caption, script video dan lain sebagainya bisa menggunakan Yara.ai. Nah, ini hanya contoh adik-adik beberapa aplikasi AI yang bisa adik-adik gunakan sebagai referensi aja dan masih ribuan aplikasi yang sejenis yang bisa adik-adik gunakan juga sebagai bahan untuk membantu. Sekali lagi, Kak Santi nggak bosan-bosan membantu adik-adik untuk menyusun sebuah ide penelitian. Nah, mungkin itu dari Kak Santi, Kak Munas. Oke, baik. Terima kasih banyak Nggak Kak Santi. lama ya, karena 10 menit aja. Nanti kita lanjutkan yang banyak.